Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel sekolah online. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi biologi, khususnya yaitu materi tentang fotosintesis. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata fotosintesis ya, karena pada kehidupan sehari-hari tentu kita sangat mengenal dan familiar tentang apa itu fotosintesis. Tentu hal ini berhubungan erat dengan tumbuhan, berhubungan erat dengan oksigen yang kita hirup setiap hari. Baiklah, pada materi pertama di fotosintesis kita akan menjelaskan tentang pengertian fotosintesis itu sendiri. Oke, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa organik atau senyawa kompleks dari senyawa sederhana atau anorganik dengan menggunakan energi dari cahaya matahari. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung di pigmen warna atau pigmen fotosintetik yang disebut sebagai klorofil. Klorofil ini berada di kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara melalui stomata dan air atau H2O yang diambil dari tanah oleh akar. Kemudian melewati xilem yang didistribusikan ke daun. Oke. Selanjutnya bahwa fotosintesis memerlukan suatu zat penting atau suatu faktor terpenting yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari menjadi faktor terpenting dalam proses berlangsungnya fotosintesis. Sementara fotosintesis merupakan proses yang menjadi kunci dapat berlangsungnya proses metabolisme lain yang ada di dalam tanaman. Hasil fotosintesis berupa amilum yang ada di daun kemudian ditransportasikan ke tempat cadangan makanan yang ada di tumbuhan sehingga tumbuhan memiliki cadangan makanan bagi dirinya sendiri bahkan bagi makhluk hidup yang lain yang ada di permukaan bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fotosintesis memiliki dua langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis berupa glukosa atau amilum dan oksigen. Yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Baiklah, reaksi terang terjadi pada granum atau grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Oke, reaksi terang ini terjadi di dalam reaksi terang terjadi yang namanya konversi energi dari cahaya matahari atau energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, kemudian menghasilkan oksigen atau O2 dalam reaksi terang. Klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Kemudian, energi yang ditangkap oleh klorofil akan digunakan untuk memecah molekul dari air yang sudah diserap di dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut sebagai fotolisis ya. Nah, ion H+ yang diikat oleh CO atau koenzim ini kemudian ion H+ yang diikat oleh koenzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil untuk membentuk ADP dan ATP. Selanjutnya reaksi gelap. Reaksi gelap ini merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap
juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Pada reaksi gelap, yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida atau CO2 di stroma atau terjadi di bagian dalam kloroplas. CO2 ini ketika ditangkap akan diikat oleh RuBP. Oke, dari pengikatan CO2 terbentuklah senyawa yang disebut fosfoglycerol acid atau PGA. PGA ini mendapatkan H+ dari NADPA dan energi dari pembongkaran ATP yang sudah terbentuk di reaksi terang. Kemudian terbentuklah senyawa PGAL atau fosfoglyceraldehyde. PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa dan PGAL juga membentuk RuBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali yang dikenal dengan regenerasi. Ya, ini adalah ilustrasi dari proses fotosintesis yang ada di daun, khususnya pada organel yang namanya kloroplas. Oke, cahaya matahari yang masuk kemudian menuju kloroplas, kemudian menuju yang namanya grana, terjadi reaksi terang, kemudian reaksi terang menghasilkan NADPH dan ATP ya, sehingga NADPH dan ATP ini digunakan dalam siklus Calvin yang kemudian akan menghasilkan glukosa atau amilum dan oksigen. Oke, demikian presentasi pada hari ini. Demikian pemaparan pada hari ini. Kita masuk ke sesi kuis, yaitu kuisnya sangat mudah sekali ya, yaitu pertanyaannya organel tumbuhan yang berperan dalam reaksi gelap dan reaksi terang itu apa. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini silakan jawab pertanyaan dari kuis ini di kolom komentar. Pertanyaannya sangat mudah, silakan berkomentar dengan baik, positif, dan tentu jawabannya yaitu jawaban yang paling tepat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.